berpresensi terlebih dahulu ya. Feby Ratna Lestari. Hadir, Bu. Oke, bagus. Ayu Senjanada Putri Safira. Hadir. Oke, bagus. Dari presensi semuanya hari ini berangkat ya. Oke, kita mulai saja. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kelihatannya kok lemes banget gitu. Oke, ibu ulangi. Kalau ibu bilang selamat pagi anak-anak, kalian jawab dengan semangat pagi, pagi, pagi. Seperti itu ya? Ya. Oke, kita ulangi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Oke, bagus. Ya. Semangat ya hari ini untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Hari ini kita belajar pinjas tapi materi di dalam kelas. Nah, ada yang sudah tahu hari ini kita materinya apa? Belum. Oke, nanti ibu akan tampilkan di layar materi yang akan kita pelajari. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Bule kecil. Oke, bola kecil yaitu bulu tangkis ya. Ya. Sudah dapat nilai semua? Ya. Ada yang ready? Ya. Oke, bagus. Sebelum pembelajaran, ibu ada sebuah permainan. Nah, permainannya seperti ini. Kalau ibu menyebutkan bagian atau area dari tubuh kita, contohnya hidung. Jadi, kalian nanti harus memegang hidung kalian. Tapi, ibu akan mengode atau mengelabui kalian dengan memegang area bagian tubuh yang lain. Ya, paham permainannya? Oke, seperti itu. Pulang juga kan. Jadi nanti kita akan melakukan permainan seperti ini. Ibu akan menyebutkan bagian tubuh seperti hidung. Ibu akan menyebutkannya hidung seperti itu. Tapi nanti kalian harus memegang hidung kalian. Dan ibu mengelabui kalian dengan memegang bagian yang lain. Seperti itu. Ibu sebut hidung, tapi ibu megangnya kuping. Seperti itu ya? Ya. Siap? Siap melakukan permainan? Bentar. Oke. Yuk. Ya. Siap. Mata. Oke, bagus. Turun kembali. Telinga. Oke, bagus. Lagi, satu kali lagi ya. Hidung. Oke, bagus. Konsentrasi dan fokus kalian bagus sekali ya. Jadi kita akan belajar materi pergaulan sehat ya hari ini. Ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh pergaulan sehat itu seperti apa? Ada. Oh iya, Senja ada. Itu apa namanya? Tidak memakai narkoba. Ya. Terus tidak melakukan seks bebas. Ya betul. Terus Feby? tidak tawuran. Terus yang kedua, memperdalam lagi ilmu agamanya supaya terhindar dari hal-hal yang negatif. Ya, itu beberapa contoh dalam melakukan pergaulan sehat ya, yang kalian sebutkan. Nah, ya, ibu akan menampilkan slide-nya, slide PowerPoint. Nah, bisa dilihat dari yang kalian sebutkan tadi, ada tidak atau cerita yang dimana teman-teman kalian itu atau bahkan ada yang memancing kalian untuk mengikuti pergaulan yang tidak sehat tersebut. Ada. Oh, seperti apa? Kayak apa pacarannya nggak sehat gitu. Terus apa terjerumus ke hal-hal yang negatif tuh kayak hamil di luar nikah. Ya, jadi seperti itu ya. Itu merupakan pergaulan yang tidak sehat. Tapi kali ini kita akan belajar pergaulan yang sehat itu seperti apa. Seperti itu. Nah, ibu harap kalian dalam melakukan pembelajaran selalu semangat, maupun itu pembelajaran pinjas ataupun pelajaran yang lainnya. Seperti itu ya, karena ibu harap kalian selalu termotivasi untuk belajar. Ya, sekarang kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari. Nah, jadi materinya adalah pergaulan sehat.
mata pelajaran jazz orkes kelas 10. Alokasi waktu yang kita miliki 3 kali 45 menit ya. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar dari materi ini adalah 3.9, di mana kalian harus memahami konsep dan prinsip pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Kemudian 4.9 itu mempresentasikan konsep dan prinsip pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Jadi Ibu harap dengan kalian belajarnya materi ini, kalian juga harus mengetahui resiko dari pergaulan yang tidak sehat itu seperti apa ya. Contohnya adalah hamil di luar nikah. Itu kan tidak baik, melanggar agama juga. Karena masa depan kalian juga akan rusak. Karena kalian itu kan masih usia sekolah, tapi sudah hamil. Seperti apa bayangkan jika kalian melakukan hal tersebut. Kemudian ada tujuan dari pembelajaran kita. Nah, hari ini tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan itu yang pertama, mengidentifikasi dan menguraikan konsep pergaulan sehat dan konsep pergaulan tidak sehat antar remaja. Yang kedua, menganalisis penyebab dan pencegahan pergaulan tidak bebas antar remaja. Nah, yang ketiga, silakan Feby dibacakan. Memaparkan konsep dan prinsip pergaulan sehat antar remaja. Ya, Senja nomor 4. Memaparkan konsep pergaulan tidak sehat dalam atau antar remaja. Ya, yang kelima ada mampu menjaga diri sendiri dari kehamilan pada usia muda dan turut aktif dalam kegiatan positif. Jadi kalian kalau bisa itu mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan di sekolahan seperti itu. Senja mengikuti ekstrakurikuler apa? Permainan bola basket. Oh, ekstrakurikuler basket ya. Ya. Diampu oleh siapa? Coach Endra. Oke. Slide selanjutnya ini ada materi pembelajaran. Yang pertama, Ibu akan memaparkan masa remaja. Kemudian ada pengaruh positif pergaulan sehat, ada pengaruh negatif pergaulan tidak sehat, ada kemampuan bergaul pada remaja, dan yang selanjutnya itu ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam pergaulan. Dan yang terakhir itu ada tips untuk kalian mencari teman. Ya, yang pertama materi masa remaja. Jadi masa remaja adalah suatu sosok manusia yang dinamis, penuh gejolak dan emosional. Pada masa ini terjadi perubahan drastis, baik fisik maupun psikis. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut sangatlah besar pengaruh utamanya dalam pergaulan. Jadi ini perubahan yang terjadi itu pada fisik dan psikis kalian. Biasanya kalian ini kan dulu SMP kok masih kecil gitu kan, sekarang udah SMA kok udah kelihatan panggungku kok makin besar, kok aku dadanya makin besar, seperti itu merupakan perubahan-perubahan masa remaja. Nah, dan remaja sekarang lebih mampu berekspresi pada emosi dan mengungkapkan perasaan tanpa sembunyi-sembunyi. Dengan biasa mereka berekspresi perasaan cinta dan sayang pada pacar mereka di tempat-tempat umum yang disebutkan tadi. Seperti mereka teman-teman yang pacaran kok di romantisan di depan umum, kok nggak tahu malu, seperti itu contoh-contoh yang bisa menimbulkan perubahan remaja yang sangat signifikan. Dari awalnya dia nggak tahu namanya suka-sukaan, sekarang kok malah pacaran, seperti itu ya. Nah, bagi orang tua perilaku ini sangat membuat mereka khawatir. Namun apabila orang tua terlalu mengekang pada remaja, akan memberontak dan pertikaian antar orang tua dan anak itu tidak dapat dihindari. Jadi orang tua juga ingin mengarasi anaknya, tapi anaknya yang namanya remaja itu pasti akan memberontak, seperti itu. Ya, selanjutnya ada pengaruh positif pergaulan sehat. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar sehingga dapat meraih prestasi belajar dengan baik. Yang kedua ada dapat meningkatkan pengembangan bakat pada remaja. Kemudian selanjutnya dapat mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Dan yang terakhir
dapat mengembangkan perilaku dan sikap yang berkarakter seperti ramah, sopan, suka menolong, dan lain-lain. Di slide bisa dilihat ya. Selanjutnya ada pengaruh negatif pergaulan tidak sehat. Nah, ini ada 4 pengaruh negatif pergaulan tidak sehat. Contohnya yaitu gambar yang ada di slide, gambar aurat. Pengaruh negatifnya yang pertama, sering melanggar tata tertib. Kedua, melakukan tindakan yang merusak milik orang lain atau fasilitas umum. Selanjutnya, membentuk geng atau perkumpulan teman sebaya yang cenderung melakukan kegiatan yang negatif. Yang terakhir, melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Berikutnya ada kemampuan bergaul pada remaja. Nah, yang dimaksud dengan kemampuan bergaul pada remaja ini yaitu kemampuan bergaul seseorang dalam keterampilan menjalin hubungan dengan orang lain, baik dengan tutur kata atau komunikasi timbal balik maupun sikap perilaku sehari-hari yang menyenangkan. Tujuannya agar anak remaja dapat menyesuaikan diri dalam kelompok. Pergaulan memerlukan adanya media antara lain kelompok belajar, bermain, kegiatan olahraga, kegiatan seni, berpetualang, keagamaan, dan lain-lain, baik secara formal maupun non-formal. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih teman pergaulan. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan dalam memilih teman ya. Yang pertama, jangan terlalu memaksakan kehendak pada teman. Yang kedua, jangan selalu menyalahkan teman seolah kita paling benar dan pintar. Selanjutnya, jangan mudah dihasut oleh orang lain. Yang keempat, ada jangan terlalu sering mengeluh kepada teman. Terakhir, segera minta maaf bila kita salah. Jadi, yang poin pertama itu jangan memaksakan kehendak pada teman. Apa yang dimaksud? Kalau kita ingin berteman dengan si A, kalau si A tidak mau berteman dengan kita, jangan memaksa si A untuk menjadi teman kita. Kita bisa mencari orang lain yang bersedia menjadi teman kita. Nah, yang poin kedua, jangan selalu menyalahkan teman seolah kita paling benar dan pintar. Jikalau teman kita melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung menyudutkan dia, tapi beritahu dia secara pelan-pelan untuk menyadari kesalahannya dan untuk memperbaiki apa yang telah dia lakukan, seperti itu. Yang poin ketiga, jangan mudah dihasut oleh orang lain. Nah, ini kalau kalian mendengar berita dari orang lain tentang teman kalian yang negatif, mengolok-olok kalian di belakang atau seperti apapun itu, jangan langsung mengambil keputusan, oh si A ini telah melakukan kesalahan dengan menghina kalian, mengolok-olok kalian di belakang, padahal di depan kita mereka baik-baik saja. Jangan seperti itu, tapi lebih baik pikirkan dengan kepala dingin, selesaikan masalah dengan baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pergaulan, seperti itu. Yang poin keempat, jangan terlalu sering mengeluh kepada teman. Nah, jangan terlalu sering mengeluh kepada teman karena biasanya teman kita ini tidak serta-merta mendengarkan permasalahan yang kita ceritakan kepada mereka. Karena setiap orang pasti punya permasalahan sendiri-sendiri. Jadi kalian harus perlu dewasa dengan menyelesaikan masalah kalian sendiri. Jangan banyak mengeluh juga, karena solusi dari sebuah masalah itu pasti akan ada solusi dari sebuah masalah. Jadi kalian harus dewasa untuk mencari solusi dari permasalahan yang kalian miliki, karena tindakan mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah. Seperti itu. Yang terakhir, segera minta maaf bila kita salah. Jadi kepada kalian, ibu ingatkan, kalau kalian melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung merundung atau marah atau merasa dikucilkan, tapi cobalah berpikir secara dingin, oh iya saya salah, saya lebih baik akan minta maaf dan berjanji untuk tidak melakukannya kembali, seperti itu. Slide selanjutnya ada tips untuk mencari teman. Nah, ini ada beberapa tips untuk kalian mencari teman. Yang pertama, pada saat mengobrol pertama kali dengan seseorang, disitulah pribadi kita bisa kelihatan. Apakah kita orang yang baik atau cuek? Jika kita bisa memberikan kesan pertama yang baik, maka orang lain akan menaruh simpati pada kita dan akan lebih mudah mencari teman. Jadi, yang pertama, kalian jangan terlalu
terlalu menutup diri untuk membuka peluang pertemanan dengan orang lain. Jadi kalian biasa saja atau ya sewajarnya dalam bicara waktu pertama kali bertemu dengan orang yang baru, tapi tetap dengan batasan. Yang kedua, usahakan menjadi teman ngobrol yang baik bagi orang lain, meskipun kita sama sekali belum kenal dengan orang tersebut. Cara yang paling efektif adalah dengan mendengarkan apa yang orang tersebut bicarakan. Jangan memotong pembicaraannya hanya untuk memaksakan pendapat kalian. Jadi ibu ingatkan kepada kalian, jika ada orang lain atau teman kalian sendiri yang sedang berbicara, jangan memotong pembicaraannya. Lebih baik menunggunya sampai selesai, baru kalian menyambungnya dengan apa yang ingin kalian sampaikan, seperti itu. Yang ketiga, ada pada saat orang lain bicara, usahakan tatap matanya. Hal ini bertujuan agar orang tersebut yakin bahwa kita benar-benar mendengarkan apa yang ia bicarakan, sekaligus sesekali menganggukkan kepala. Nah, bentuk perhatian itu merupakan salah satu bukti bahwa kita ini benar-benar mendengarkan apa yang ia bicarakan, apa yang ia ceritakan, dan tidak mengabaikan dia saat berbicara. Seperti itu ya anak-anak. Yang terakhir, berbicaralah apa adanya. Jangan terlalu berlebihan. Jika kita baru mengenal seseorang dan langsung so akrab, belum tentu orang tersebut suka dengan perilaku kita. Jadi kita berbicara apa adanya, jangan berlebihan. Dalam mengenal seseorang itu jangan langsung so akrab atau sangat terbuka sekali dengan orang yang baru kita kenal tersebut, karena orang tersebut juga belum pasti ingin mengenal kita lebih jauh atau akrab dengan kita lebih jauh, seperti itu. Nah, kesimpulannya yaitu masa remaja adalah masa paling berbahaya bagi kalian semua. Jadi kalian harus bisa sadar diri dan menjaga diri kalian agar tidak terjerumus ke pergaulan yang negatif. Karena pergaulan yang negatif akan merusak masa depan kalian, sedangkan pergaulan yang positif itu akan lebih mudah kita untuk mencapai cita-cita dan masa depan yang cerah, seperti itu. Nah, dari apa yang Ibu paparkan, apakah ada pertanyaan dari kalian? Ada, Bu. Apa saja? Gini, kenapa remaja zaman sekarang atau masa-masa remaja itu kayak lebih mudah untuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Ibu langsung jawab ya. Jadi masa remaja itu kan masa dimana mereka masih labil-labilnya mencari pergaulan, mencari teman, atau mencari jati diri mereka masing-masing. Nah, di situ kadang ada remaja yang terlalu terbuai dengan teman-temannya yang memiliki kemampuan sosial yang tinggi, tapi mereka belum bisa berpikir untuk memilah dan memilih apakah itu pergaulan yang sehat atau tidak. Remaja itu melihat, sepertinya kok teman saya yang ini, si A, orangnya seru dan baik kelihatannya, dan kemudian mereka berkenalan. Setelah itu, tapi ternyata setelah itu di luar jam sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, mereka ternyata memiliki geng yang dimana perkumpulan itu negatif. Contohnya merokok, kemudian di waktu lain mereka mencoba untuk minum minuman keras ataupun yang lain, dan dia sudah masuk ke dalam lingkungan tersebut, sehingga kalau ingin keluar itu rasanya pikir-pikir, nanti kalau saya tidak dengan si A ini lagi, saya tidak punya teman atau gimana. Nah, seperti itu pemikirannya labil. Jadi mereka, yang namanya remaja, kalian juga harus menguatkan diri kalian. Oh, ini baik, oh ini benar, saya harus memilih yang baik. Daripada nanti saya bergaul dengan si A, saya tidak bisa belajar dengan baik dan selalu mengikuti pergaulan yang buruk tersebut, masa depan saya bisa terancam, seperti itu. Jadi kalian harus baik-baik memikirkan pergaulan yang sehat itu dampaknya seperti apa, pergaulan yang buruk juga dampaknya seperti apa. Jadi demi masa depan kalian juga harus menjaga pertemanan kalian itu, memilah dan memilih pergaulan yang sehat tersebut yang telah Ibu jelaskan tadi, seperti bagaimana cara mencari teman, kan, seperti itu. Jadi mungkin menurut Ibu, kenapa kok remaja sekarang mudah sekali untuk terjerumus? Yaitu karena mereka mencari pengalaman.
mencari peluang, mencari teman seperti itu. Tapi juga harus memilah dan memilih pergaulannya. Seperti itu ya, Senja. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian besok-besok dan seterusnya sampai kapanpun dalam mengikuti pembelajaran, kalian tetap terus semangat dan juga termotivasi untuk terus belajar. Jangan lupa untuk belajar ya, karena kalian kan anak-anak sekolah, dituntut untuk belajar. Minggu depan materi kita adalah permainan bola besar. Jadi ibu minta kepada kalian untuk mencari permainan bola besar itu apa saja. Seperti itu ya. Kemudian jangan lupa besok berarti kita materinya di lapangan pakai seragam olahraga. Jangan sampai telat dan jangan sampai lupa untuk sarapan. Baik, pelajaran ibu tutup. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menutup pembelajaran. Silakan Mbak Senja ditutup, dipimpin. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai.